Halo guys, balik lagi di YouTube channel aku. Sebelumnya aku mau terima kasih buat kalian, teman-teman yang udah support aku, udah ngasih masukan, udah ngasih saran di channel pertama aku. Support kalian sangat ngebantu banget, bikin aku lebih semangat buat konten sharing-sharing ke kalian. Semoga apa yang aku sharing sesuai pengalamanku ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang. So, sekali lagi terima kasih banyak. Tell me would you die with Tell me would you die with me Tell me would you die with Well, kali ini aku mau ngebahas tentang sebenarnya masih berhubungan sih sama konten pertama aku, masih dengan tema pramugari, tapi yang perlu kalian tekanin di sini yang mau aku bahas yaitu tahap-tahap ikut rekrutmen pramugari. Menurut aku ini penting banget sih, jadi buat kalian yang memang pengen banget jadi pramugari, wajib nonton ini sampai akhir, sampai habis, oke? Sebelum jadi pramugari, kalian harus mengikuti tahap-tahap rekrutmen terlebih dahulu. Tapi sebelum aku share ke kalian tahap-tahapnya apa aja, perlu kalian tahu bahwa setiap maskapai itu mempunyai tahap-tahap rekrutmen yang hampir-hampir mirip. Tapi kurang lebih sama seperti apa yang mau aku share ke kalian sesuai dengan pengalaman pribadi aku. Oke, tahap pertama, tes performance, di mana tinggi dan berat badan kalian harus ideal. Contoh, tingginya 165 cm, berarti berat badan kalian harus 55 kg. Kak, tapi tinggi aku cuma 160. Nggak apa-apa guys, itu masih bisa, karena ketentuan setiap maskapai hampir sama. Jadi tinggi seorang pramugari itu kurang lebih 160 cm itu minimal. Nah, setelah tinggi dan berat badan kita sudah memenuhi kriteria, kita lanjut dicek satu-satu dari cara berjalan kita, cara duduk kita, cara berbicara kita itu ada nilainya guys. Kenapa sih kak seribet itu? Jalan aja ada nilainya. Karena pramugari identik dengan anggun. Nah, setelah itu rambut yang pendek harus di blow, rambut yang panjang itu harus di croissant atau disanggul. Terus muka, sebisa mungkin ketika kalian ikut rekrutmen jangan berminyak. Make up pun, mungkin beberapa kalian bilang, kak aku nggak pinter make up. Aku juga nggak pinter make up, tapi sebisa mungkin ketika kalian ikut rekrutmen, make up kalian itu nggak mengurangi penampilan kalian. Oke, jadi masih kelihatan menarik. Terus kak, aku banyak jerawat, gimana dong? Nggak apa-apa guys, dulu aku aja banyak jerawat. Waktu aku ikut rekrutmen tuh muka aku masih berjerawat, tapi aku siasatin dengan pakai foundation tipis-tipis, jangan tebel-tebel ya, niatnya mau nutupin jerawat, tapi yang ada malah ngedempul, kan jadinya jelek, nggak menarik lagi. Tipis-tipis aja, yang penting menyamarkan jerawat kita, biar nggak begitu kelihatan. Terus ada yang nanya, kak aku punya bekas luka. Kebanyakan orang punya bekas luka itu di siku atau di lutut. Menurut aku selagi bekas lukanya nggak gitu kelihatan, nggak begitu jelas, masih boleh-boleh aja sih, karena aku pun punya bekas luka. Nih, di tangan malah. Bekas lukanya itu lumayan menonjol, bisa dibilang ini tuh keloid. Tapi waktu itu aku tutupin pakai foundation karena memang udah nggak gitu jelas. Aku sering olesin pakai bio oil. Waktu rekrutmen aku tutup pakai jam, jadi pinter-pinter kalian gimana cara mensiasati kekurangan-kekurangan kalian itu seperti apa. Lanjut tahap kedua, yaitu interview bahasa Indonesia. Di sini kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian misal kalian ikut rekrutmen di maskapai Adam Air, pasti kalian ditanya, kenapa pengen jadi pramugari di maskapai Adam Air? Motivasi kalian apa? Kalian juga bakal ditanya sejarah atau asal-usul berdirinya maskapai Adam Air, kapan berdirinya, rute pertama atau penerbangan perdananya itu kemana, punya tipe pesawat apa aja, kurang lebih ditanya pengetahuan kalian tentang maskapai Adam Air itu seperti apa. Yang kedua, pengetahuan kalian tentang dunia penerbangan. Contoh kecilnya nama-nama bandara. Perbedaan waktu dari waktu Indonesia Barat ke waktu Indonesia Timur itu berapa jam. Terus kalian menceritakan silsilah keluarga kalian anak keberapa, terus menceritakan pribadi kalian itu seperti apa. Kurang lebih interview bahasa Indonesia itu seperti itu guys.
Lanjut tahap ketiga, yaitu psikotes. Di sini kalian bakal dikasih pertanyaan atau soal kurang lebih 200 sampai 250 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, dari jawaban kalian, orang HRD atau orang psikotesnya bisa melihat kalian itu orangnya seperti apa, karakter kalian cocok nggak sih kalau kerjaan kalian itu pramugari. Kerjaan pramugari itu kan nggak sendiri-sendiri guys, kita kan kerja tim, kita harus kerja sama, harus kompak. Makanya sebelum kita terbang, kita ada briefing terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi atau biar kita sepemikiran kerjanya, biar enak. Nah, terus adaptasi atau bersosialisasi itu juga penting banget buat seorang pramugari, karena setiap kita terbang atau setiap dapat schedule terbang, rekan kerja kita ganti-ganti, orang ground staff atau orang bandara pun ganti-ganti. Begitu pula dengan penumpang, setiap harinya penumpang itu ganti-ganti. Bagaimana cara kita berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang-orang baru, itu penting banget. Makanya psikotes itu sebenarnya penting banget. Yang keempat yaitu interview bahasa Inggris. Sebenarnya interview bahasa Inggris dengan interview bahasa Indonesia ini nggak jauh berbeda. Yang membedakan hanya bahasanya saja. Apa yang dipertanyakan kurang lebih sama. Jadi di sini kalian tanya jawab menggunakan bahasa Inggris. Tujuannya yaitu biar tahu bahasa Inggris kalian itu seperti apa sih. Karena memang bahasa Inggris itu penting banget di dunia penerbangan. Karena kita sering bertemu dengan orang dari dalam maupun luar negeri. Jadi bahasa Inggris itu penting banget. Tapi kak, bahasa Inggris aku jelek. Nggak apa-apa, dulu aja ketika aku ikut rekrutmen, bahasa Inggris aku masih jelek. Sekarang pun aku masih belajar. Ketika kita masih mau belajar, kita masih mau berusaha, dan kita masih mau berdoa, nggak ada yang nggak mungkin guys. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Karena aku ngalamin sendiri. Tahap kelima adalah pantohir. Apa sih pantohir itu? Pantohir yaitu pantauan tahap akhir. Jadi dari tahap pertama yaitu tes performance sampai tahap terakhir yaitu interview bahasa Inggris, kita diulang lagi. Apakah kriteria kalian memenuhi syarat? Kalau memang memenuhi syarat, berarti kalian lolos di tahap ini. Setelah pantohir, kita lanjut ke tahap keenam yaitu tes kesehatan. Jadi dulu aku tes kesehatan 2 kali. Yang pertama dari maskapai yang merekrut kita. Di sini nggak gitu detail sih, tapi masih ada yang gugur. Yang kedua, di sini cukup detail karena memang kita medical check up atau tes kesehatannya di Balai Kesehatan Penerbangan, di mana semua maskapai itu cek kesehatannya di sini. Jadi orang-orang penerbangan kalau mau periksa atau ngecek kesehatan di sini. Bahkan maskapai luar negeri pun yang pramugarinya berdomisili di Indonesia pun atau di Jakarta, cek kesehatannya di sini. Jadi bukan cuma satu maskapai ya, jadi semua maskapai cek kesehatannya di sini. Jadi lebih detail guys. Nah, setelah cek kesehatan selesai, lolos semua, ini baru dinamakan kalian lolos rekrutmen. Tapi jangan seneng dulu guys, perjalanan kalian menjadi seorang pramugari itu masih panjang banget. Nah, perlu kalian tahu dari tes awal yaitu performance, sampai interview bahasa Indonesia, sampai psikotes, interview bahasa Inggris, kesehatan, itu ada yang gugur. Jadi setiap tes kalau memang nggak memenuhi syarat, nggak memenuhi kriteria menjadi seorang pramugari, ada tahap gugur atau seleksinya. Jadi gugur. Ada beberapa teman aku yang mulus banget jalannya, tapi ada yang gagal lagi. Kayak aku contohnya. Mungkin di next vlog aku bakal ceritain ke kalian gimana aku dari tahap ikut rekrutmen sampai akhirnya aku jadi pramugari, biar bisa jadi gambaran buat kalian, bisa menginspirasi kalian buat jadi pramugari. Nah, setelah kita sudah melewati tahap-tahap rekrutmen yang begitu panjang itu, sampai akhirnya kita lolos, kita nggak langsung terbang guys, kita nggak langsung jadi pramugari. Seperti apa yang aku jelasin di channel pertama aku, kita ada sekolah pendidikan atau training terlebih dahulu, kurang lebih 3-4 bulan. Nah, selama kita ikut training itu kurang lebih 4 bulan, setiap minggunya kita ada ujian komputer, di mana soal-soalnya itu bahasa Inggris semua, dengan ketentuan nilai, misal kita pukul rata 80 nilainya ya. Jadi setiap ujian kita harus di atas 80 nilainya. Kalau beberapa kali nilai kalian di bawah 80, maka bakal dipulain ke HRD atau dipertimbangin lagi, nih anak masih boleh ikut training, masih boleh lanjut training, atau bakal dipulangin ke HRD. Loh kak, berarti di tahap ini masih ada gugur-gugurnya dong? Masih.
tapi hanya sebagian kecil, kurang lebih 10-5% kalian di tahap ini gugur, selebihnya udah fix jadi pramugari. Nah, selama training kurang lebih 4 bulan itu, kita dibekali dengan buku yang kurang lebih tebelnya segini, yang kita sebut FAM atau Flight Attendant Manual, dimana isinya itu bahasa Inggris semua. Kita harus paham di luar kepala dan harus hafal, karena materi-materi yang ada di dalam buku ini bakal kita pakai setelah kita terbang nanti. Itu sangat bermanfaat banget. Setelah kita selesai training 4 bulan ini, kita ada ujian, anggap aja dibilang tuh kayak ujian akhir, tapi kita nyebutnya itu flight training, dimana kita udah pakai seragam lengkap, udah kayak mau terbang, tapi di sini kita terbang didampingin sama instruktur. Kita masih ditanya-tanya bagian-bagian pesawat, fungsinya apa aja, dan kita masih dilihat cara kerja kita tuh udah benar atau belum, udah memenuhi syarat sebagai pramugari atau belum. Ketika kerja kita udah benar dan pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa jawab, kita udah dinyatakan lolos sebagai pramugari. Setelah itu kita bakal tahap terakhir, yang paling akhir itu kita dicek sama orang atau sama Badan Perhubungan Udara, di mana mereka yang ngasih nomor license kita kalau kita udah fix bisa terbang sebagai pramugari. Nah, kurang lebih seperti itu dari kita ikut rekrutmen sampai akhirnya kita bisa jadi seorang pramugari. Semoga apa yang aku sharing ke kalian ini bisa membantu kalian dan bisa bermanfaat, pokoknya tuh bisa menginspirasi kalian.